Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andini Fikria. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Bagaimana saja sih perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah tersebut? Untuk mengetahuinya, silahkan nonton video berikut. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Tugas mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam. Andini Fikria dengan NIM 21140700905 dari kelas PGMIC. Sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lahirnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa, yaitu pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syiah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas, seperti Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad, serta Ibrahim al-Imam, yang semuanya mengalami kegagalan, meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Sementara itu, Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap, setelah menjalani hukuman kurungan karena melakukan gerakan makar. Barulah usaha perlawanan itu berhasil di tangan Abu Abbas, setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah, termasuk Khalifah Marwan II yang sedang berkuasa. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, orang Bani Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Pada awal kekhalifahan Bani Abbasiyah menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan, dengan Abu al-Saffah pada tahun 750 sampai 754 Masehi sebagai khalifah pertama. Khalifah penggantinya Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Beliau memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan, sehingga dapatlah dikelompokkan masa Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, sehubungan dengan corak pemerintahan. Sedangkan menurut asal-usul penguasa, selama masa 508 tahun Bani Abbasiyah mengalami 3 kali pergantian penguasa, yakni Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Seljuk. Abu Su'ud dalam bukunya mengemukakan bahwa pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi ke dalam 5 periode, yakni A. Periode pertama sekitar tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Kalau dasar-dasar pemerintahan Bani Abbasiyah ini telah diletakkan dan dibangun oleh Abu Abbas al-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur, maka puncak keemasan dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, sejak masa Khalifah al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi, hingga Khalifah al-Wasik pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Zaman keemasan telah dimulai pada pemerintahan pengganti Khalifah al-Ja'far dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Harun al-Rashid. Di masa-masa itu, para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesastraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya.
B. Periode kedua pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Kebijakan Khalifah Al-Muqassim pada tahun 833 sampai 842 Masehi untuk memilih anasir Turki dalam ketentaraan kekhalifahan Abbasiyah dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia. Pada masa Al-Ma'mun dan sebelumnya, Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 842 sampai 861 Masehi merupakan awal dari periode ini adalah khalifah yang lemah. C. Periode ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Posisi Bani Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Keadaan khalifah lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya, lebih-lebih karena Bani Buwayhi menganut aliran Syiah. Akibatnya, kedudukan khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Sementara itu, Bani Buwayhi telah membagi kekuasaannya kepada 3 bersaudara. Ali menguasai wilayah bagian selatan Persia, Hasan menguasai wilayah bagian utara, dan Ahmad menguasai wilayah Al-Ahwaz, Wasit, dan Baghdad. Baghdad dalam periode ini tidak sebagai pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Syiraz, di mana berkuasa Ali bin Buwayhi. D. Periode keempat pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai dengan 590 Hijriah atau 1199 Masehi. Periode keempat ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kehadirannya atas naungan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwayhi di Baghdad. Keadaan khalifah memang sudah membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. E. Periode kelima pada tahun 590 Hijriah atau 1199 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Telah terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini, Khalifah Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan di sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan Khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. B. Kemajuan-kemajuan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah pada masa kekuasaannya memberikan kemajuan bagi kelangsungan agama Islam, sehingga masa dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan The Golden Age of Islam. Kekhalifahan di Baghdad yang didirikan oleh Al-Saffah dan Al-Mansur mencapai masa keemasannya mulai dari Al-Mansur sampai Al-Watiq. Dan yang paling jaya adalah periode Harun dan putranya Al-Ma'mun. Istana Khalifah Harun yang identik dengan megah dan penuh dengan kehadiran para pujangga, ilmuwan, dan tokoh-tokoh penting dunia. Pada masa pemerintahan Harun, tercatat buku legendaris cerita 1001 Malam. Kemajuan banyak dicapai pada masa Bani Abbasiyah ini, baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya, sehingga periodenya tercatat sebagai The Golden Age of Islam. Adapun kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh dinasti Abbasiyah ialah sebagai berikut. 1. Kemajuan dalam administrasi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan diisi bangsa Arab. Berbeda pada pemerintahan Bani Abbasiyah, orang-orang non-Arab mendapat fasilitas dan menduduki jabatan strategis. Khalifah sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi sekaligus menguasai jabatan keagamaan dan pemimpin sakral. Disebut juga bahwa para khalifah tidak peduli dan mentaati suatu aturan atau cara yang tetap untuk mengangkat putra mahkota, yaitu sejak masa Al-Amin. Pada masa ini, jabatan penting diisi oleh seorang wazir yang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh hukum Islam untuk mengangkat dan menurunkan para pegawai. Demi kelancaran administrasi,
Wilayah kekuasaan Abbasiyah dibagi dalam beberapa wilayah administrasi yang dapat disebut provinsi, dan masing-masing provinsi yang dikepalai oleh seorang amir yang bertugas sebagai khalifah dan bertanggung jawab kepadanya. Khalifah yang mengangkat dan memecat atau memindahkan ke provinsi lain. Pada umumnya, pendapatan provinsi digunakan untuk provinsi dan sisanya dikirim ke pemerintahan pusat. 2. Kemajuan dalam sosial. Dengan adanya asimilasi, Arab Mawali membawa dinasti ini kehilangan jati diri sebagai bangsa Arab menjadi bangsa majemuk. Untuk memperlancar proses pembaruan antara Arab dengan rakyat taklukan, lembaga poligami, seliar, dan perdagangan budak terbukti efektif. Saat unsur Arab murni surut, orang Mawali dan anak-anak perempuan yang dimerdekakan mulai menggantikan posisi mereka. 3. Kemajuan dalam kegiatan ilmiah. Periode Abbasiyah merupakan era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan termasuk sains, kemajuan peradaban, dan kultur pada zaman ini bukan hanya identik sebagai masa keemasan Islam, akan tetapi ini mengukur dengan gemilang dalam kemajuan peradaban dunia. Pada dinasti Abbasiyah inilah mulai adanya pengembangan keilmuan dan teknologi diarahkan ke dalam ma'had. Adapun ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah ini terdiri dari perkembangan ilmu nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, ilmu fikih, serta pembukuan kitab-kitab hukum. Sedangkan perkembangan ilmu akli diantaranya ilmu kedokteran, ilmu filsafat, dan lain-lain. C. Sebab-sebab kemunduran dinasti Abbasiyah. 1. Faktor internal. Dalam buku yang ditulis Abu Su'ud, disebutkan faktor-faktor internal yang membuat Daulah Abbasiyah menjadi lemah kemudian hancur antara lain. 1. Adanya persaingan tidak sehat di antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Kedua, terjadinya perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama yang ada, yang berkembang menjadi pertumpahan darah. Yang ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Keempat, akhirnya terjadi kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik. 2. Faktor eksternal. Di samping faktor-faktor internal, ada juga faktor eksternal yang menyebabkan dinasti ini terjun ke jurang kehancuran total, yaitu serangan bangsa Mongol. Latar belakang kehancuran dan penghapusan pusat Islam di Baghdad, salah satu faktor utama adalah gangguan kelompok asasin yang didirikan oleh Hasan ibnu Sabbah pada tahun 1256 Masehi di pegunungan Alamut, Irak. Sekte anak cabang Syiah Islamiyah ini sangat mengganggu di wilayah Persia dan sekitarnya, baik di wilayah Islam maupun di wilayah Mongol tersebut. Abu Su'ud mengemukakan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan hancurnya dinasti Abbasiyah yaitu 1. Berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan, dan yang paling menentukan adalah sebuah pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang berhasil menjara semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu, yaitu perpustakaan di Baghdad. Baiklah, sekian dulu materi penjelasan terkait sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.